Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur berterima kasih dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara dalam siaran Suara Pertobatan. Kehadiranmu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semua bisa menikmati firman-Mu. Hari ini kami ingin mendapat jawaban atas satu pertanyaan: apakah mujizat masih terjadi pada masa kini? Berilah kami pencerahan agar kami tidak diombang-ambingkan dalam dunia yang penuh perubahan, dalam dunia di mana kami semakin banyak mendapat tekanan-tekanan dalam hidup ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, saya harap saudara ada dalam keadaan damai sejahtera dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya, program ini boleh menemani di saat kesepian, memberi penghiburan di saat berduka, memberi semangat di kala lesu, memberi kesembuhan di kala sakit, dan memberi penerangan di kegelapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara kekasih, apakah saudara percaya mujizat masih terjadi pada masa kini? Ada dua pandangan yang ekstrim yang bertolak belakang. Pandangan-pandangan umat Kristiani tentang mujizat ada di antara dua ekstrim. Ekstrim pertama mengatakan tidak ada lagi mujizat. Mujizat hanya terjadi pada zaman kisah rasul-rasul. Pada waktu itu diperlukan tanda-tanda heran untuk mengabarkan Injil. Mereka yang berpandangan dalam titik ekstrem seperti ini, mereka menganggap bahwa kekuatan supranatural, kekuatan surgawi tidak diperlukan lagi karena tuntunan-tuntunan hidup sudah sempurna dinyatakan di dalam Alkitab. Pandangan ekstrem yang lain mengatakan masa kini adalah masa demonstrasi kuasa Allah. Mujizat terjadi dalam jumlah yang banyak, dalam skala yang besar. Ada kesembuhan massal, ada tanda-tanda heran dalam kumpulan banyak orang. Kehidupan ini adalah kehidupan mujizat. Bagaimana pandangan saudara tentang mujizat ini? Saya sendiri tidak berada pada salah satu ekstrem itu. Saya percaya mujizat masih terjadi. Membawa seseorang mengenal Yesus atau membawanya berhubungan lebih akrab dengan Dia. Mujizat adalah bagian dari pekabaran Injil. Sebagai bagian dari pekabaran Injil, maka mujizat itu tidak boleh lebih dominan dari pewartaan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat porsi terbesar dari kitab-kitab Injil adalah pewartaan tentang Injil, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada bagian-bagian mujizat, ada mujizat-mujizat penyembuhan merupakan penunjang terhadap perwatahan Injil itu. Saya ingin mengajak saudara-saudara kekasih merenungkan bagaimana sebuah mujizat terjadi berdasarkan peristiwa pernikahan di Kana. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan untuk kita semua demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang codoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan kita ini, saya melihat ada 4 urutan tindakan bagi terjadinya sebuah mujizat. Yang pertama, Yesus diundang ke pesta pernikahan itu. Yang kedua, pada waktu ada kesulitan, masalah ini dilaporkan kepada Yesus. Yang ketiga, Yesus memberitahukan apa yang harus dilakukan. Yang keempat, ada sarana yang dipakai untuk melakukan mujizat itu, yaitu air. Air pembasuhan dalam tempayan. Mari kita melihat 4 urutan tindakan ini lebih mendalam lagi. Yang pertama, mengundang Yesus. Mendekati Yesus adalah awal dari terjadinya mujizat dalam kehidupan kita. Mengundang Yesus, mendekati Yesus. Apa yang penting di sini diperhatikan saudara. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah Maha Kudus. Kita hanya boleh mendekatinya dalam kekudusan. Tanpa ada kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa menghadap Tuhan. Karena Tuhan begitu mulia. Pada waktu Tuhan bertemu Musa di semak belukar, ada api, tetapi rumput tidak terbakar. Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkanlah sepatumu, karena tempat ini Maha Kudus. Di satu tempat di mana ada Tuhan, maka tempat itu adalah tempat kudus. Untuk mendekati Tuhan diperlukan kekudusan. Pada waktu Tuhan bertemu dengan Musa di Gunung Sinai, Tuhan berkata, orang-orang Israel, termasuk hewan-hewannya, tidak boleh mendekat ke lereng Gunung Sinai, karena mereka bisa mati. Pada waktu Nabi Yesaya menerima penglihatan tentang Allah, dia berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Begitu luar biasanya keagungan, kemahakuasaan Tuhan. Bahkan makhluk-makhluk surgawi yang melayani Tuhan, menutup mata, tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Tuhan. Ia hanya bisa kita kenal apabila Ia memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan itulah yang terjadi pada waktu Ia memperkenalkan diri kepada umat manusia di dalam anaknya Yesus Kristus. Menyembah Tuhan harus dengan kekudusan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16, Mazmur 29 dan Mazmur 96. Bagaimana kita menyembah Tuhan dengan kekudusan? Masing-masing kita boleh merenungkan sendiri tentang menghadap Tuhan di dalam kekudusan. Bagi saya sendiri misalnya, dalam setiap ibadah minggu, saya selalu menggunakan pakaian yang baru dicuci, kaos kaki, baju celana, sapu tangan, dan lain-lain. Saya tidak akan memakai pakaian kemarin untuk dipakai dalam ibadah minggu hari ini. Ada lagi saudara sepelayanan yang menganggap menyembah Tuhan dalam kekudusan berarti mengepel sendiri rumah ibadah tanpa menyerahkannya kepada pembantu-pembantu. Membersihkan rumah ibadah yang kudus dengan kekudusan. Saudara barangkali punya pandangan, penafsiran yang lain, silahkan. Yang penting kita tidak sembrono, kita tidak sembarangan di dalam menyembah Tuhan. Itu yang pertama, mengundang Yesus. Yang kedua, kita menyampaikan masalah kita, pergumulan berat kita yang sedang kita hadapi pada saat ini kepada Yesus. Sampaikan itu. Kenapa kita perlu menyampaikannya? Bukankah Tuhan itu Tuhan Maha Tahu yang mengerti segala sesuatunya? Dia tahu kita punya masalah. Ia tahu bahwa kita sakit. Ia tahu kita berkekurangan. Ia tahu tentang diri kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tetapi, kenapa kita perlu memberitahukannya? Bukan karena ia tidak tahu,
tetapi Ia senang mendengarkan suara hati kita. Jadi Tuhan tidak senang apabila kita berdoa kepada-Nya dengan mengatakan, "Berilah Tuhan semua yang kami butuhkan, karena Engkau mampu memberi. Oh Tuhan, berikanlah kami makanan minuman kami untuk 1 tahun ini." Tidak. Tuhan tidak senang dengan sesuatu yang bersifat umum itu, yang mengajari kita dalam doa Bapa kami, untuk meminta sehari lepas sehari, "Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini," sehingga kita berdoa setiap hari, setiap waktu kepada-Nya. Ada yang mengatakan doa adalah nafas orang Kristen. Tidak berdoa berarti mati. Ada yang mengatakan banyak berdoa banyak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat. Tidak berdoa tidak ada berkat. Doa adalah satu kunci terjadinya mujizat dalam kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan terkenal di Inggris yang mendirikan panti asuhan bagi anak-anak, namanya George Muller, menyelenggarakan pelayanan itu sepenuhnya dengan doa. Muller tidak pernah meminta uang kepada siapapun, tidak pernah menulis proposal bantuan kepada siapapun. Yang ia lakukan adalah berdoa pada kedua lututnya, meminta kepada Tuhan apa yang dibutuhkannya dalam pelayanan bagi anak-anak yatim piatu. Tuhan menjawabnya. Ribuan doa dipanjatkannya dan ribuan doa dijawab oleh Tuhan. Pada satu hari di pantinya tidak ada lagi makanan, tidak ada roti, tidak ada susu. Apa yang ia lakukan? Masuk ke dalam kamarnya, berlutut dan berdoa. Beberapa waktu ada telepon dari sebuah pabrik roti, bahwa yang empunya sangat tergerak hatinya untuk mempersembahkan roti ke panti asuhan ini. Anak-anak panti asuhan mendapatkan roti yang cukup. Tetapi bagaimana dengan susu? Ada truk yang membawa kontainer yang berisi susu segar. Dan di dekat panti itu, truk itu mogok. Mereka starter, tidak hidup mobil. Mereka starter kembali, tidak hidup. Dan mereka tidak bisa menghidupkan truk pembawa susu itu. Menjadi masalah apabila dibiarkan berlama-lama susu membusuk, menyulitkan untuk membersihkan kontainer. Ketika mereka melihat panti asuhan Pak Muller, maka mereka mengetok pintu dan bertanya, "Pak, apakah Bapak bersedia menerima susu? Kami kebetulan macet, susu ini harus kami keluar." Pak Muller berkata, "Kami bersedia menerima dengan senang hati." Semua kebutuhan di panti diminta kepada Tuhan dengan doa di atas kedua lututnya. Doa orang benar sangat besar kuasanya, kata Yakobus. Kalau demikian, saudara, kenapa kita tidak berdoa? Mulailah berdoa. Bagi yang belum biasa berdoa, mulailah berdoa dengan 5 menit. Lihat keindahannya, nanti kita bisa berdoa 10 menit. Baca firman Tuhan, iringi dengan nyanyian pujian. Nanti kita bisa berdoa 20 menit, 30 menit, bahkan 1 jam sekalipun. Tidak terasa waktu itu habis. Dan waktu berdoa itu sangat indah. Dalam berdoa tidak mustahil juga Tuhan mengingatkan kita tentang berbagai hal. Baik, itu yang kedua. Menyampaikan permasalahan pergumulan kepada Yesus. Berdoa. Sekarang yang ketiga. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan untuk mengisikan air ke dalam 6 tempayan yang biasa dipergunakan untuk pembasuhan. Air menjadi anggur. Kalau seandainya pelayan-pelayan itu adalah ahli-ahli ilmu fisika, ahli-ahli matematika, mungkin mereka mengatakan itu tidak mungkin. Air tidak bisa dirubah menjadi anggur, maka mujizat itu tidak terjadi. Tadi Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang Yesus katakan, lakukan itu. Melakukan firman Tuhan, walau tidak masuk akal, inilah kunci dari kehidupan iman. Melakukan sesuatu di luar akal budi dan pikiran kita. Firman Tuhan sering tidak bisa diterima dengan akal dan pikiran. Berilah persembahan perpuluhanmu, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mengusir belalang pelahat, kata Maleakhi. Kalau kita pakai akal pikiran, memberi itu adalah satu kerugian. Manusia ingin hanya menerima dan menerima saja.
Itulah sebabnya banyak orang-orang Kristen yang tidak menjalankan perpuluhan. Ia tidak percaya apa yang dikatakan Maleakhi. Tingkap-tingkap langit akan dibuka dan belalang pelahap akan dihilangkan. Saya teringat pengalaman saya dengan istri pada waktu mulai menjalankan perpuluhan. Seorang saudara sepersekutuan memberitahukan kami tentang rahasia menjalankan perpuluhan dan kami tertarik untuk melaksanakannya. Sesudah kami menjalankan perpuluhan itu, tekanan darah rendah yang diderita istri saya hilang. Belalang pelahap hilang. Kalau punya uang 1 juta, memberikan 100.000 rupiah, barangkali tidak begitu berat. Kalau kita sudah punya uang 10 juta rupiah, maka memberi 1 juta itu mulai terasa berat. Beberapa kali kami jatuh bangun, tetapi setiap kali kami tidak setia menjalankan perpuluhan, kami merasakan ada hajaran Tuhan kepada keluarga kami. Ada belalang pelahap, pencurian, kehilangan, dan lain-lain sebagainya. Lewat peristiwa-peristiwa itu, kami dididik untuk menjalankan perpuluhan dengan setia sampai saat ini. Semenjak kami menjalankan perpuluhan, tidak pernah sekalipun kami meminjam untuk keperluan rumah tangga. Laksanakan firman Tuhan walau itu tidak masuk akal. Mazmur 112 mengatakan, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di muka bumi. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, takutlah akan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan laksanakan. Kita akan melihat anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak perkasa tidak berarti bahwa orang tua harus tinggal di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan lain-lain. Tetapi setiap orang tua yang tinggal di kampung kecil yang barangkali tidak ada di peta, yang tinggal di Kaban Tua, di Singa, di Rumah Gerak, di Kubu, anak-anak kita perkasa di muka bumi apabila kita takut akan Tuhan. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang pertama, mengundang Yesus, mendekati Yesus dengan kekudusan. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, turuti firman Tuhan walau tidak masuk akal. Dan yang keempat, ada sarana bagi terjadinya mujizat secara jasmani. Air menjadi anggur. Ia tidaklah melakukan sesuatu secara simsalabim. Kalau mereka mengatakan kurang anggur, maka tiba-tiba muncullah botol-botol anggur yang banyak. Tidak demikian, saudara. Tetapi ia meminta apa yang kita miliki dalam hidup kita. Apa yang kita miliki, walaupun itu tidak berarti tanpa itu sedikit. Air yang dipakai untuk pembasuhan bisa dijadikan Tuhan menjadi anggur. Ada sesuatu yang kita miliki. Pada waktu Nabi Elia bertemu dengan janda Sarfat yang sedang berada di ambang kematian, karena bahan makanan sudah habis. Ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi pada waktu janda Sarfat ini percaya pada Elia dan melaksanakan apa yang dikatakannya, maka tepung gandum dan minyak tidak habis-habis selama masa kekeringan yang panjang. Segenggam tepung dan sedikit minyak bisa dipakai Tuhan menghidupi Nabi Elia, janda Sarfat dan putrinya untuk waktu yang lama. Ketika ribuan orang mendengarkan khotbah Yesus dan menjadi lapar, murid-murid mengatakan tidak punya uang memberi makanan, dan kalaupun ada uang, kemana bisa belanja untuk memenuhi kebutuhan sebanyak itu? Yesus berbelas kasihan pada jemaat yang kelaparan itu. Dan di sana ada anak kecil yang dibekali ibunya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ia memberkati 5 roti dan 2 ikan, memberikan makanan bagi ribuan orang, dan bahkan masih bersisa. Pada waktu kita kekurangan, pada waktu kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, apakah kita kehabisan anggur dalam hidup ini? Apakah kita kehabisan makanan, ketiadaan uang, ketiadaan dana untuk melanjutkan hidup kita, usaha kita? Persembahkanlah apa yang kita punya walau sedikit, nanti Tuhan akan menggandakannya. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Persembahkanlah apa yang kita miliki bagi Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, talenta kita. Talenta memasak, talenta memainkan alat musik, talenta untuk bernyanyi. Apa saja yang bisa kita berikan kepada Tuhan, persembahkanlah itu, dan Tuhan bisa melipat gandakannya.
Tuhan bisa memakainya sehingga terjadi mujizat dalam kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, dan secara pelayanan. Akhirnya, kenapa mujizat ini terjadi? Apa tujuannya? Dalam peristiwa perkawinan Kana, Yesus datang bersama murid-muridnya yang baru bergabung sehari dua dengannya. Melalui mujizat ini, murid-murid diteguhkan imannya. Yesus adalah benar-benar Tuhan yang berkuasa. Pada waktu kita melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita semakin takjub, semakin hormat, bahkan semakin takut kepada Tuhan. Karena Ia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi pada waktu kami kehilangan sebuah mobil jazz warna hitam di Jakarta yang biasa kami gunakan juga untuk pelayanan. Sesudah 6 bulan, ada telepon dari Polsek untuk datang ke kantornya. Saya terkejut dan tidak mengerti kenapa saya diminta datang. Dan mereka mengatakan, di sana ada mobil jazz warna hitam. Ketika kami datang ke kantor polisi, mobil yang hilang dulu sudah kembali dengan utuh kepada saya. Dalam kondisi yang lebih baik. Tampaknya mobil itu disimpan lama tidak dipakai, diperbaiki dan dipoles untuk dijual kembali. Apakah ini mungkin terjadi di kota metropolitan seperti Jakarta? Tidak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan yang mengutus malaikat menjaga dan mengantarkan mobil itu ke kantor polisi. Mujizat ini membuat kami semakin takut kepada Tuhan. Saya percaya saudara-saudara pendengar pernah juga mengalami mujizat yang terjadi dalam kehidupan. Jadikan ini membuat kita semakin akrab bergaul dengan Tuhan Yesus. Ia memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunan-Mu. Aku rindu pimpinan-Mu dalam perjalanan hidup ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dalam sebuah pekabaran Injil ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Hari ini kami mengikuti sebuah program di mana Injil diberitakan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, jamahlah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan secara pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.